Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk menekan tombol like dulu di video ini supaya tutorial ini menjadi bermanfaat untuk orang lain. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu aplikasi sederhana. Yang pertama adalah membuat jam dan tanggal digital, kemudian membuat teks berjalan, kemudian yang ketiga adalah membuat gambar atau menampilkan gambar di Delphi 2010. Oke, langsung saja kita mulai persiapan yang pertama, yaitu kita membuat folder dulu. Silakan rekan-rekan buat folder dulu dengan nama foldernya adalah pertemuan kedua. Kemudian di dalam folder pertemuan kedua ini kita buat folder lagi. Yang pertama adalah aplikasi sederhana, kemudian kita buat satu lagi yaitu nanti aplikasi kalkulator. Oke, sekarang kita buat saja dulu aplikasi sederhananya. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi Delphi nya, kita buka aplikasi Delphi nya. Nah, di sini sudah terbuka untuk aplikasi Delphi. Oke, langkah pertama itu kita masuk di file, kemudian new, kemudian pilih VCL from application. Nah, selanjutnya kita ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Kemudian kita ubah captionnya ya. Kita ubah captionnya untuk membuat judul form. Kita cari caption di sini, kita ubah captionnya menjadi aplikasi sederhana. Oke. Atau di sini kita buat lagi karena nanti agak banyak ya. Di sini kita buat aplikasi jam dan tanggal. Oke, nah ini untuk yang pertama. Setelah itu kita ubah captionnya, ubah warna background colornya. Di sini kita ubah menjadi hijau. Oke, kita buat hijau yang ini ya. Oke. Selanjutnya langkah yang kedua, setelah kita ubah seperti ini, kita masuk di menu tool palette. Kita pilih di sini di standar, di menu standar sini kita pilih label. Oke, kita ambil dua buah label. Sini kita ambil dua buah label. Kemudian label pertama ini captionnya kita ubah menjadi tanggal. Oke, kemudian label kedua kita ubah menjadi jam digital. Oke, selanjutnya kita drag, kita blok dua-duanya ini, lalu kita ubah ukurannya beserta warna fontnya ya. Kita ubah ukurannya. Kita pilih di sini menu fonts di properties. Lalu kita ubah menjadi 16. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk jamnya. Lalu kita ubah warnanya untuk yang tanggal ini menjadi merah. Kita kembali ke font lagi. Lalu di sini di color ini kita ubah menjadi merah, red. Oke, nah seperti ini ya. Kita buat dua. Oke, selanjutnya kita ke menu standar lagi. Kita ambil di sini tombol T button. Kita ambil T button satu di sini, letakkan di sini. Lalu di sini kita buat captionnya kita ubah menjadi keluar. Oke, captionnya kita ubah menjadi keluar.
Nah, setelah desainnya selesai, baru kita ambil dua buah komponen timer. Komponen timer itu ada di menu sistem ya. Kita kembalikan dulu standarnya ini. Kemudian kita cari sistem. Di sini ada timer. Kita klik timer. Kita letakkan di samping tanggal. Kemudian timer yang keduanya kita letakkan di samping jam. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke coding, kita simpan dulu aplikasinya ya. Aplikasinya kita simpan. Yang pertama itu adalah kita klik file, kemudian save all project ya. Ada save as ini ya. Kita boleh pilih save all. Ini save all. Kemudian kita arahkan foldernya. Foldernya di D, kemudian cari dokter komputer, kemudian komputer 2, kemudian di pertemuan kedua, kemudian di aplikasi sederhana. Nah, di aplikasi sederhana ini kita buat folder lagi ya, jangan dicampur dengan aplikasi yang lain. Kita buat folder lagi dengan nama jam dan tanggal. Oke, setelah jam dan tanggal selesai, lalu kita klik seperti ini, kemudian kita open. Lalu di unit 1 ini kita ubah file name-nya menjadi jam underscore tanggal ya. Kita ulangi, jam underscore tanggal ya, spasinya kita menggunakan underscore. Lalu kita klik save. Kemudian nanti akan muncul project seperti ini, baik project 2 atau project 1. Ini jangan diubah, langsung klik save saja ya. Oke. Nah, sekarang selesai menyimpan. Nanti untuk menyimpan yang kedua kita cukup menggunakan Ctrl S ya untuk menyimpannya. Nah, sekarang kita masuk di coding tanggal. Sesuai dengan modul yang dibagikan, silakan dilihat di modulnya. Jadi di tanggal ini adalah itu nama labelnya adalah label 1, kemudian untuk jam digital ini adalah label 2. Nah, sekarang untuk tanggal ini kita menggunakan timer 1. Baik, langsung saja kita klik dua kali untuk komponen timer 1. Kita klik dua kali di sini ya. Klik dua kali, maka di sini akan masuk di halaman kode. Nah, di sini kita perhatikan ini masuk di bawah sini, masuk di halaman kode. Kalau kita mau balik lagi ke desain, di sini kita tinggal klik aja desain ya, ini ke kode. Nah, pada saat kita klik timer tadi dua kali, maka coding diletakkan di bagian kursor yang sedang mengedip. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Langsung kita ketikkan di sini label 1 itu adalah untuk menjalankan tanggal ya. Tanggal itu akan berjalan di label 1. Titik caption ini adalah tipenya. Kita ketikkan caption saja sudah ada pilihan seperti ini, jadi kita klik dua kali ini supaya pengetikannya tidak salah. Tapi jika ingin mengetik secara langsung asalkan benar tidak masalah ya. Lalu kita spasi, kemudian titik 2 sama dengan, kemudian date to str, date to s. Kita kontrol spasi untuk mencari kata-kata atau kalimat yang benar di Delphi. Jadi caranya adalah kita tekan kontrol, kemudian kita tekan spasi. Maka di sini ada pilihan pengetikan yang benar ya. Jadi misalnya begini, kita mengetik data saja itu sudah diberikan 3 pilihan di sini, mana yang mau kita pilih. Jadi di sini kita klik date saja ada pilihan. Jadi yang akan kita pilih adalah yang nomor 2 ini, berarti date to str. Jadi kita klik dua kali yang ini. Nah, ini adalah positif pengetikannya itu benar ya. Selanjutnya kita ketikkan di sini adalah date. Nah, di sini baru
di belakangnya sini kita ketikkan titik koma. Semua coding diakhiri dengan titik koma. Oke, itu untuk coding tanggalnya itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba dijalankan. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Kalau coding kita itu tersimpan atau terbelum, di sini ada tanda garis kuning ini ya. Ini garis kuning ini berarti belum disimpan. Nah, kemudian yang hijau ini itu sudah disimpan. Jadi kita tinggal tekan Ctrl S saja, maka dia sudah hijau semua. Artinya kita sudah menyimpan coding yang kita buat atau perubahan yang kita buat. Baik, sekarang kita balik ke desain sini, di bawah kita klik desain. Lalu di timer ini kita klik seperti ini ya. Kemudian kita lihat di properties. Di sini ada interval. Interval ini adalah maksimal itu standarnya 1000. Jadi semakin dia besar, berarti nanti jika digunakan untuk kecepatan itu berarti dia akan kita ubah. Misalnya ingin lebih cepat, berarti misalnya tanggalnya ini menitannya berjalannya dia cepat, maka kita ubah menjadi lebih kecil. Namun kalau secara default atau secara umum itu tanggal itu akan berjalan sesuai dengan jam yang ada di komputer di bawah ini ya, di sini. Jadi dia akan mengikuti. Jadi untuk intervalnya jangan diubah. Oke, setelah itu kita akan coba dijalankan seperti apa nanti hasilnya. Ingat, nanti pada dasar untuk format dan pengaturan tanggalnya ini dia mengikuti tanggal yang ada di komputer. Kalau dia di komputernya cocok, maka di sininya nanti hasilnya akan cocok. Baik, kita klik tombol run dulu di sini atau F9 di keyboard. Nah, di sini sudah muncul tanggalnya, dia akan sama dengan yang ada di komputer di pojok kanan bawah ya. Oke, sekarang kita ke coding jam digitalnya. Kita klik close dulu di sini. Kemudian untuk jam digitalnya kita klik 2 kali untuk timer 2. Nah, di sini baru kita akan ketikkan di jam untuk jam itu ada di label 2. Jadi kita ketikkan label. Kita ketikkan label 2. Lalu titik caption, kemudian spasi, kemudian titik 2 sama dengan, lalu di sini codingnya untuk date-nya ini kita ubah menjadi timer ya. Ini untuk ubahnya itu kita ubah menjadi timer karena di sini kita membuat jamnya ya. Jadi di sini kita ketikkan timer, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian tambah spasi. Maka di sini akan ada timer TSTR ya, time TSTR yang ini, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan di sini codingnya timer time ya. Oke. Setelah itu di sini timer. Setelah itu di belakang ini kita kasih dia titik koma. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita simpan dulu dengan Ctrl S. Kita balik ke desain, lalu kita coba akan jalankan aplikasinya. Baik, di sini untuk jamnya sudah sesuai berjalan mengikuti jam yang ada di komputernya ya, di sini ya. Di sini menggunakan pukul, cuman di sini menggunakan PM ya. Itu kita bisa ubah. Nah, di sini sudah berjalan semua, kita klik close. Lalu sekarang kita kasih coding untuk tombol keluar ini. Kita klik 2 kali untuk coding keluar. Oke, di sini kita ketikkan close titik koma. Ini tombol keluar tanpa diberi notifikasi. Jadi begitu kita klik dia langsung keluar aplikasinya tanpa harus ada pertanyaan. Anda yakin akan keluar gitu ya, tanpa seperti itu. Oke, kita balik ke desain. Lalu kita running lagi.
Oke, maka tombol keluar ini kita klik, maka dia akan berfungsi. Nah, begitu ya. Oke, itu untuk aplikasi yang pertama ya. Selanjutnya untuk aplikasi yang kedua, di sini kita akan membuat yaitu teks berjalan. Nah, di sini kita simpan dulu, kita simpan, lalu kita akan membuat project baru ya. Jadi ini kita tutup dulu. Untuk membuat aplikasi baru, jadi kita tidak perlu menutup DLP-nya dengan cara meng-close. Kita cukup klik kanan di sini. Jadi semua ini kita close ya, semua form kita close. Nah, seperti ini, maka dia akan balik ke awal. Nah, selanjutnya kita bisa klik file, kemudian new, kemudian VCL lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah aplikasi baru. Nah, sebelumnya kita akan membuat foldernya dulu. Di folder di pertemuan kedua ya. Di sini kita buka di dalam folder aplikasi sederhana. Ini aplikasi yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan membuat folder lagi untuk aplikasi teks berjalan. Oke, kita buat folder aplikasi teks berjalan. Oke, sudah selesai. Kita tutup. Lalu kita akan buat aplikasinya. Kita ubah captionnya menjadi teks berjalan ya. Selanjutnya background colornya kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita ambil label yang ada di menu standar, kemudian kita ambil satu buah label di sini. Oke, kemudian kita ambil juga satu buah timer yang ada di sistem ya. Oke, satu buah timer. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil juga satu buah buton yang ada di menu standar juga, T button, kita untuk membuat tombol keluar. Oke, untuk label satu ini kita kasih captionnya teks jalan ke kanan. Oke, kemudian kita ubah ukurannya lebih besar sedikit ya. Oke, tambah lagi. Oke, di sini ya, kita buat di sini. Lalu untuk butonnya kita ubah captionnya menjadi keluar. Oke, baik. Sebelum kita ke coding, seperti biasa kita simpan dulu dengan cara file, kemudian save all. Lalu kita cari foldernya, tempat penyimpanan tadi. Sini, kemudian kita buka aplikasi teks berjalan, lalu kita ubah unit satunya ini di file name ini adalah teks jalan. Oke, lalu kita klik save. Kemudian untuk projectnya langsung kita save saja ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding daripada di timer ini supaya nanti dia akan berjalan ke kanan ya. Jadi kita klik dua kali di timernya ini. Ingat di sini adalah label 1. Label 1 itu di atas form 1. Di sini ada form 1 ya, akan berjalan di atas form 1. Jadi label 1 akan berjalan di form 1 gitu ya. Nanti codingnya akan seperti itu. Oke, langsung saja kita klik dua kali timer 1. Kita ketikkan di sini codingnya. Label 1 titik left, kontrol spasi ya. Kemudian spasi titik 2 sama dengan
label H2, kemudian titik left lagi, kemudian spasi plus spasi 10, kemudian titik koma, lalu kita enter. Lalu if label 1, kemudian titik left, kemudian lebih besar, kemudian spasi form 1, ini form 1 ya, form 1 titik weight, ini weight, kita ketik WI aja sudah ada weight integer ya, integer. Kemudian begitu kita enter dia akan muncul then, lalu dari sini kursornya kita letakkan di sini lalu kita enter. Kemudian label 1, kemudian titik left, kemudian titik 2 sama spasi titik 2 sama dengan, kemudian spasi form 1 titik left. Oke, ini untuk codingnya ya, cukup 3 baris ini ya, silahkan dilihat di modulnya masing-masing. Oke, nanti kita akan cek, kita jalankan sambil kita belajar itu mendeteksi coding itu jika kita menemui kesalahan dalam mengetik ya. Nanti kita akan coba-coba bersama-sama memperbaiki sebuah kesalahan ya. Oke, kita Ctrl S dulu, simpan, kemudian kita balik ke desain. Lalu kita perhatikan di sini di interval ini seperti yang saya katakan tadi di aplikasi yang pertama, semakin besar intervalnya maka gerakannya semakin lambat ya. Jadi kalau kita mau lebih cepat maka kita akan coba di sini menjadi 400 ya. Kita supaya nanti gerakan jalannya ini lebih cepat. Oke, langsung saja kita ke jalankan. Namun kita isi dulu untuk coding keluarnya ini. Kita klik 2 kali di coding keluar. Lalu kita ketikkan close titik koma. Oke, kita balik ke desain, lalu kita running ya. Oke, ini tagnya sudah berjalan ke kanan ini ya. Nah, kita akan coba dulu, kita percepat untuk gerakannya. Kita keluar dulu, kemudian kita klik timernya. Di sini kita ubah menjadi misalnya 150. Oke, lalu kita jalankan lagi. Nanti dia gerakannya itu akan semakin cepat gitu ya. Tuh, untuk membuat nanti setelah dia habis, tampilan ini akan muncul langsung di sini ya. Oke, begitu. Jadi usahakan untuk teksnya ini itu akan kita mulai dari sini supaya nanti pada saat muncul lagi dia akan muncul dari ujung kiri ya, bukan di posisi peletakan teksnya. Oke, nah di situ ya. Oke, kita klik keluar. Nah, itu untuk membuat tag berjalan ya. Oke, selanjutnya kita di aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi yang terakhir. Sebelumnya kita tidak perlu membuat form baru lagi, jadi kita tetap menggunakan aplikasi di tag berjalan ini. Nanti kita tinggal ubah atau tambah komponen ya. Untuk aplikasi yang ketiga ini adalah menampilkan gambar ya. Jadi komponen yang kita ambil itu adalah menu image ya. Kita ke menu standar ya, kita ke menu standar sini, kemudian cari komponen, maksud saya di menu additional ya, di menu additional, lalu pilih di sini T image. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, di sini untuk membuat image, lebarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan ambilkan gambarnya ya.
kita akan ambilkan gambarnya dari media penyimpanan komputer kita dengan cara kita klik sekali seperti ini. Kemudian di properties ini kita cari picture ya, kita cari picture. Nah, di sini ada picture, kemudian di titik 3 sebelah kanan ini kita klik, lalu kita pilih load, kemudian kita cari media penyimpanan gambarnya ya. Kita coba-coba dulu, kita pilih salah satu gambar di sini. Oke, kita coba di sini, kita klik yang ini, lalu kita open ya. Nah, sudah itu kita klik OK. Nah, di sini akan nampak itu gambarnya itu terlalu besar ya, tidak mengikuti daripada kotak image. Kita ubah dulu supaya mengikuti kotak image-nya. Kita cari di sini ada street, ini picture, kemudian bawahnya ini ada street. Street ini kita buat true di kotaknya ini. Kita buat true, maka di sini akan berubah mengikuti tampilan image-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk aplikasi sederhana untuk pertemuan kedua part 1 ini. Oke, setelah itu kita akan coba dijalankan dulu. Apakah gambarnya nanti juga tampil ya. Nah, seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba untuk mempraktekkan masing-masing. Silakan hubungi via WhatsApp ataupun di grup untuk jika ada kendala. Mungkin sekian dulu, saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.